Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sanudin dari kelas MJ 402. Saya akan mempresentasikan jawaban soal. Yang pertama terkait tujuan utama investasi. Kedua, konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes. Yang ketiga adalah produk utama pasar modal. Oleh yang pertama, apa tujuan utama dari investasi dan bagaimana tujuan tersebut dapat berbeda antara individu dan perusahaan? Investasi dan tujuan utama investasi. Investasi adalah kegiatan menanam sejumlah dana atau sumber daya pada suatu aset dengan harapan memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Tujuan utama investasi yaitu yang pertama meningkatkan kekayaan. Nilai aset bertambah melalui capital gain. Kedua, melindungi nilai uang, mengurangi dampak inflasi terhadap daya beli. Berikutnya, pendapatan pasif, yaitu memperoleh dividen, bunga, atau kupon obligasi. Yang ketiga, mencapai tujuan keuangan, yaitu dana pendidikan, rumah, pensiun, atau ekspansi usaha. Berikutnya perbedaan tujuan individu dan perusahaan. Tujuan investasi. Dari aspek tujuan, individu yaitu kemakmuran pribadi, sedangkan perusahaan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan. Dari aspek sumber dana, individu yaitu dari gaji dan tabungan, sedangkan perusahaan dari modal, laba ditanam, ataupun saham. Aspek berikutnya yaitu fokus. Secara individu, keamanan dan pendapatan. Sedangkan perusahaan yaitu dari profitabilitas dan pertumbuhan. Dari aspek horizon, secara individu jangka pendek hingga panjang, sedangkan perusahaan cenderung jangka panjang. Contoh nyata dari individu yaitu seseorang membeli saham Bank BCA untuk dana pensiun dan menerima dividen. Sedangkan perusahaan, contohnya adalah PT Indofood membangun pabrik baru untuk meningkatkan kapasitas produksi dan laba di masa depan. Oleh yang nomor 2, yaitu jelaskan konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes dan bagaimana konsep ini mempengaruhi keputusan investasi. Konsep marginal efficiency of capital menurut John Maynard Keynes, marginal efficiency of capital adalah tingkat keuntungan yang diharapkan dari suatu investasi dibandingkan biaya perolehan modal dengan rumus sederhananya yaitu MIC, expected return, dibagi cost of capital. Hubungan MAC dengan suku bunga yaitu MAC lebih besar dari suku bunga, maka investasi layak dilakukan. MAC sama dengan suku bunga, yaitu sama dengan titik impas. MIC kurang dari suku bunga, investasi ditunda. Pengaruh AMC terhadap investasi dan perekonomian. Mengapa penting? Keputusan investasi sangat dipengaruhi oleh ekspektasi keuntungan dan tingkat suku bunga, yaitu ketika bunga turun, maka lebih banyak proyek menjadi menguntungkan. Pengaruh AMC, yaitu konsep MAC, tidak hanya mempengaruhi keputusan perusahaan, tetapi juga dapat mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan. Peningkatan investasi dapat menyebabkan investasi meningkat, kesempatan kerja meningkat, konsumsi meningkat, produksi meningkat, pendapatan masyarakat menjadi meningkat, serta pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Jika prospek keuntungan menurun atau tingkat bunga tinggi, perusahaan dapat mengurangi investasi. Penurunan investasi dapat berdampak pada produksi, kesempatan kerja, pendapatan, dan pertumbuhan ekonomi. Oleh yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan 3 produk utama yang diperdagangkan di pasar modal. Berikan contoh nyata dari masing-masing produk tersebut. Utama pasar modal. Yang pertama yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan seseorang atau suatu pihak terhadap sebuah perusahaan. Dengan membeli saham, investor menjadi salah satu pemilik perusahaan sesuai dengan proporsi saham yang dimilikinya. Investor saham dapat memperoleh keuntungan melalui capital gain, yaitu keuntungan karena harga saham meningkat. Contoh nyatanya, saham PT Bank Sentral Asia (TBK) yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jika seseorang membeli saham Bank BCA dan kemudian harga saham tersebut meningkat, investor berpotensi memperoleh capital gain,
Apabila perusahaan membagikan dividen, investor juga berpotensi memperoleh dividen. Produk utama pasar modal yang kedua yaitu obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah kepada investor. Pihak yang melibatkan obligasi memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok utang pada waktu yang telah ditentukan serta memberikan pembayaran bunga atau kupon sesuai ketentuan. Contoh nyatanya yaitu produk obligasi pemerintah Indonesia adalah surat utang negara atau SUN atau surat berharga negara SBN yang diterbitkan pemerintah. Contohnya adalah obligasi negara Republik Indonesia yang digunakan pemerintah untuk memperoleh pembiayaan dan kemudian memberikan pembayaran kupon kepada investor sesuai ketentuan. Produk utama pasar modal yang ketiga yaitu reksadana. Reksadana adalah merupakan wadah yang menghimpun dana dari masyarakat, investor untuk kemudian dikelola oleh manajer investasi ke dalam berbagai instrumen investasi sesuai kebijakan dan jenis reksadananya. Reksadana dapat menjadi pilihan bagi investor yang tidak ingin memilih dan mengelola berbagai instrumen investasi secara langsung. Contoh nyatanya yaitu reksadana saham yang dikelola oleh manajer investasi dan ditawarkan melalui platform investasi yang terdaftar dan diawasi OJK. Misalnya, investor membeli unit penyertaan suatu reksadana saham. Dana investor kemudian digabungkan dengan dana investor lainnya dan dikelola oleh manajer investasi untuk membeli berbagai saham sesuai dengan kebijakan investasi reksadana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.